Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa an Abi Nujayd bi dhammin nuni wa fathil jim. Wa an Abi Nujayd ban iceritake dari Abi Nujayd bi dhammin nun kalaban dhammanan nun wa fathil jimi ban fathana jim. Wa an Abi Nujayd dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Nujayd, di mana Nujayd ini dibaca dengan harkat dhammah nunnya wal jim dan wa fathil jim, dan jimnya diberi harkat fathah. Siapa Abu Nujayd? Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah Imran, nama beliau adalah Imran, putra dari Husain al-Khuzai radhiyallahu karidu'ah Allah wasallallahu anhuma, dari Imran bin Husain. Jadi beliau Imran ibnu Husain ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan doanya yang cepat terkabul, dan di antara manaqib beliau adalah ketika beliau Ibnu Husain di sini lagi sakit, itu ada malaikat-malaikat yang mengucapkan salam padanya. Anna mur'atan da saungkunah pasera orang bini min Juhainah, dari Juhainah. Anna mur'atan diriwayatkan ada seorang perempuan min Juhainah, dari Juhainah, atat datang, atat panika datang pasera imro'ah Rasulullah, dakka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan ada seorang perempuan dari Juhainah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan tersebut? Kata Waliyuddin al-Iraqi dalam kitab Mubhamat, nama perempuan tersebut adalah Khawlah binti Khuwailid. Dan juga ada Ibnu Nahwi dalam kitab Al-Badrul Munir mengatakan perempuan tersebut adalah Subai'ah, di mana perempuan tersebut datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahiyya hubla, dalam keadaan dia lagi hamil, minaz zina, karena disebabkan perzinahan. Wahiyya ban halatining orang bini kenika hubla panika ngandung minaz zina amarke azina. Jadi setelah perempuan tersebut datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata dia pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqalat, maka perempuan tersebut itu bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, Rasul, saya sudah mendapati had, fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah had tersebut atas saya. Kata si perempuan, asabtu nga'oleh pasara kaulah ya Nabi haddan dak kasetong had, fa'aqimhu kisos nih lagi, fa'aqimhu, maka cenengakin ajunan huda kaya had alayya atas kaula. Jadi ada perempuan
udah zina muhson, datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diadakan kisos padanya, dilaksanakan kisos baginya karena dia sudah melakukan dosa besar. Lalu apa tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perempuan itu datang dan melaporkan hal itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fada'a Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam waliyaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil walinya. Setelah perempuan tersebut melapor, akhirnya Nabi memanggil walinya. Fada'a, maka manggil Nabiullah pasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waliha daka walinah, orang bini kini kah? Faqal, apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada walinya? Faqala ahsin ilaiha, hai wali, hendaklah kamu berbuat baik padanya. Ahsin, kebaik-kebagusan bersambian, ilaiha kaya orang bini. Fa idza wada'at, maka lamun ngelahir aki pasera orang bini, fa'tini, maka datang sampian ni ke kaula. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah ada laporan dari perempuan tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil walinya agar berbuat baik pada si perempuan tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena biasanya kalau salah satu dari kerabat itu sudah diketahui melakukan perbuatan yang keji seperti ini, biasanya mereka akan menganiaya perempuan tersebut, akan berbuat hal-hal yang tidak diridhoi. Kenapa? Karena salah satu kerabatnya sudah berbuat buruk, sudah berbuat zina. Biasanya seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pemurah hati. Beliau itu latif, lembut. Akhlak beliau itu mulia, sehingga beliau itu lebih memperhatikan keadaan si perempuan tadi agar tidak dianiaya oleh kerabatnya, oleh walinya, ya jangan dimarah-marahin sampai dipukul dan semacamnya. Maka kata beliau, wasiat beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayahnya, pada walinya, udah kamu, ini mengatakan pada walinya, berbuat baiklah pada si perempuan tadi. Ini si perempuan datang pada Nabi karena beliau, si perempuan tadi, ingin taubat dari perbuatannya, sehingga dia minta dikisos. Ini menunjukkan bahwasanya kisos ini akan menghapus dosa. Yukaffiru dzunub. Fafa'ala setelah ada wasiat dari Nabi seperti itu, fafa'ala. Jadi wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amara biha Nabiullah. Lalu setelah itu fa'amara biha Nabiullah. Fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. Setelah perempuan tersebut itu melahirkan dan didatangkan lagi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk merajam, melempar batu terhadap perempuan tersebut agar dapat melaksanakan had baginya.
Fa amara maka masmakon biha kalaban orang bini Nabiullahi pasirah Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyuddat maka pas etare alaiha thiyabuha atas orang bini thiyabuha panapa kalampina orang bini. Jadi setelah ada perintah dari Nabi agar perempuan tersebut itu dirajam, akhirnya bajunya itu ditarik agar tidak terbuka antar auratnya ketika proses pelaksanaan had atau kisos. Thumma amara biha farujima. Kemudian setelah itu perempuan tersebut itu dirajam. Jadi rajam itu adalah hukuman dengan melemparkan batu yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga perempuan tersebut itu meninggal. Thumma setelah perempuan tersebut meninggal, thumma shalla 'alaiha. Kemudian Nabi SAW sholat, menyolatkan perempuan yang dirajam tadi setelah meninggal dunia. Jadi setelah perempuan tersebut itu dimandikan, dikafani, maka Nabi SAW itu sholat, menyolati perempuan tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin atau orang-orang yang terkemuka, tokoh-tokoh, para ulama itu bisa menyolatkan orang yang dikisos. Jadi kalau orang dihukum mati karena melakukan hal yang seperti tadi, maka seorang pemimpin atau ulama bisa menyolatkan orang yang sudah diproses had. Faqala lahu Umar, lalu sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab ketika melihat Nabi menyolatkan perempuan yang sudah dirojam, apa hikmah dibalik Nabi SAW menyolatkan tersebut? Kenapa Nabi kok menyolatkan perempuan yang sudah melakukan zina, sehingga menjadikan Sayyidina Umar itu bertanya padanya. Faqala lahu Umar, lalu Sayyiduna Umar berkata pada Nabi SAW. Faqala maka pas ada bulahu dak kaya Nabi Umar pasera Sayyidina Umar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Rasul, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Kenapa engkau ya Rasul menyolatkan dia padahal dia sudah melakukan zina? Kata Sayyidina Umar, tusalli asalat ajunan 'alaiha atas yaring bini ya Rasulullah wahai Rasul wa qad zanat. Ban ongku wan hale tining mereng bini, ban hale orang bini nikah ampun melakoni zina. Lalu apa kata Nabi SAW menjawab pada Sayyidina Umar akan hal yang tidak diketahui oleh Sayyidina Umar? Nabi SAW bersabda, qala ada bukan Nabi, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'atuhum. Sungguh perempuan tadi walaupun ia zina tapi dia sudah taubat, di mana taubat perempuan tersebut apabila dibagikan terhadap 70 orang maksiat di penduduk Madinah ini, maka taubat si perempuan tadi itu sudah mencukupi mereka. Akhirnya Sayyidina Umar mengetahui akan hal itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya taubat kalau dilakukan dengan nasuh, dengan ikhlas, dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi semuanya, maka taubat tersebut itu. Ini Nabi SAW mengajari Sayyidina Umar akan pentingnya taubat.
di mana taubat si perempuan tadi dengan dosanya yang besar, tapi karena dia sudah taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun taubat, kata Nabi, dari saking besarnya taubat si perempuan tadi, kalau dibagikan taubat si perempuan tadi terhadap 70 orang berlaku maksiat di Madinah, niscaya taubat si perempuan tadi itu akan mencukupi terhadap mereka. Laqad tabat yak teh ungku-ungku atobat pasir orang bini taubatan kalaban setong pertobatan. Lau kusimat lamun ibagi panapaya taubat baina sab'ini antara petong polo orang min ahlil Madinah dari penduduk Madinah, lawasi'athum maka yak teh anyokopeh manapa taubat hum dak kaya sab'in. Lalu ada lanjutan dari perkataan Nabi tersebut, wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillah. Apakah kamu Umar menemukan yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada perempuan tersebut itu mengorbankan, memberikan dirinya sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Sobung. Wahal wajadtah ban apa ngauningi sampian afdal ada kas lebih afdal min anjadat daripada apareng pasareng bini binafsiha kalaban abati bin orang bini lillahi dak ka Allah azza wajal. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan akan keagungan taubat seseorang, dan dalam hadis ini yang bisa kita ambil faedah adalah keagungan taubat, di mana taubat itu kalau memang benar, kalau memang sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat taubat yang benar, maka itu menurut Allah itu agung dan akan menjadi penghapus dosa. Dan disinilah kita bisa memahami at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya maka seakan-akan dia tidak punya dosa lagi. Rawahu Muslim, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu arda.